Assalamualaikum. PH-nya Raffi Ahmad udah tobat. Tapi dibalik tobatnya, nggak mau kehilangan identitas lama nih. Ya tetep masih mempertahankan kebodohan yang bikin ubun-ubun tegang. Gue nonton ini tuh karena katanya filmnya digadang-gadang mau mengimbangi film Kodrat. Ya kata orang, bukan kata mereka. Ah, masa sih? Nanti kepedean. Mari kita buktikan. Seperti Kodrat, betul. Sebagus Kodrat? Oh tentu, masih jauh. Jelek dong bang? Enggak sih, nano-nano lah. Film horor tentang wewe gombel yang konsepnya tuh kayak buat dibanggain dan dihujat di saat yang bersamaan. Nah loh, gimana itu? Ya gini. Sekian menit bagus, sekian menit mendadak tolol. Tentang sebuah keluarga, ada Rahayu yang diperankan Hana Al-Rashid bersama dengan putra dan putrinya memilih pindah ke sebuah desa terpencil. Keputusan itu diambil ya selain buat ngabur dari kejaran hutang, plus mungkin si Rahayu ini si zodiak yang demennya sama orang red flag. Pisah sama suaminya terus milih pindah ke tempat di mana dulu kata dia punya memori sama mantan suaminya pernah punya rencana untuk tinggal di desa ini. Katanya gitu. Singkat cerita, ada beberapa kejanggalan di sana. Mulai dari benda aneh yang dipasang di depan pintu dan jendela rumah warga, bahkan rumah yang tempati mereka, sampai kehilangan misterius si bungsu. Yang ternyata ada hubungannya dengan Marni, si wewe gombel. Ya, gue yakin lo semua penasaran gimana film ini menampilkan Tetong, si wewe gombel, kan? Seperti itu. Bagian positifnya ya cuma di babak ketiganya aja sih. Itu pun tetap masih ngasih details yang menyebalkan. Tapi dari awal sampai sebelum masuk ke third act-nya, saya sedang berusaha menata hati dan pikiran. Berharap emosi tidak membabi buta dan membuat ulasan ini jadi isinya cuma sarkas doang. Ya taulah, kalian kan emang demennya gitu dari channel ini. Yang punya film masa sih nggak gerah kalau dikritik habis-habisan. Tapi ya maaf, ketimbang ditahan-tahan, inilah yang bisa aku sampaikan. Ada banyak details yang terasa ambigu. Kita jabarkan aja ya, oke? Ini berisi spoiler ya, pastikan kalian itu emang waras untuk mencernanya. Oke, dimulai dari awal ketika ibu janda anak dua ini memutuskan untuk ngontrak rumah tua di desa terpencil. Sebuah narasi yang dilontarkan membuat saya terbahak seketika. Iya pak, saya memilih kesini karena dulu sama mantan suami pernah berencana untuk tinggal di sini. Oke, stop. Gimana? Maksud lo masih memuja kenangan sama mantan suami lo yang red flag? Dari semua tempat, milihnya kampung itu. Lo kerja kan mbak? Jarak ke kota jauhnya nauzubillah. Sampai menyusuri hutan mbak. Waras. Ini yang melatar belakangi kepindahan ini emang gak masuk di akal. Oke, kemudian, lo baru pindah dan lo seasik itu buat memperkenalkan diri ke orang lain. Ya baiklah, ngebantu lo emang. Sementara sekian detik lalu, lo baru nabok orang gara-gara dibilang pecun. Ini maaf, yang beginian zodiaknya kira-kira apa ya? And then lo nanya ke orang buat nyari rumah Pak Badri, buat nyamperin tuh anak si bapak yang niatnya sih pengen minta bantuan buat nyari tinta printer emaknya yang habis. Nih maaf ya mbak, kan nanya tuh rumah Pak Badri di mana. Terus tuh orang kan bilangnya lurus kemana Maimunah? Nyasar nggak itu? Masalahnya lo nyasar bukan berada di jalan setapak, tapi justru ke hutan. Ini jadi pertanyaannya, rumah kepala desa. Tunggu. Kepala desa apa kepala lurah ya? Koreksi aja deh. Perasaan depannya itu ada jalan setapak deh. Ini ngapa lu lari ke hutan, Neng? Coba dulu, jelaskan ke abang. Kemudian pas temen lo si paling bisa lihat makhluk halus itu datang ke rumah lo, Neng. Lo kemana-mana jalan kaki kan selama ini. Terus tiba-tiba lo pada pergi ke sungai. Balik-balik naik sepeda. Dua sepeda. Ini maaf, sepeda asalnya dari mana? Hei, Tayo. Ngapain nggak dari awal aja lo naik sepeda nyari tuh tinta printer? Ngapain nyusahin anak orang? Nggak tahu apa gimana? Nanti dibilang pecun, ngamuk lagi. Ah, perempuan. Kemudian adegan yang paling menjijikkan, yang asli nggak ada bagus-bagusnya tuh sinematik. By the way, jangan bawa anak lo ya nyet nonton ini. Lo cuma ngecepetin proses anak lo buat tahu gimana cara membuahi embok jamu di hutan. Masalahnya gini loh, baiklah kalau tragedi ini jadi dasar plot yang membuat si Marni jadi murka. Nah masalahnya, itu adegan Ewita beng-beng. Apa nggak bisa dibikin lebih bener lagi konsepnya? Perlu banget gitu di close up adegan lo penetrasi sampai-sampai tuh pale si botak lo cengkram pas lo lagi ngerang. Sehat.
Kemudian pas di babak ketiga yang paling aku demenin, karena ada adegan actionnya dan beberapa elemen jump scare yang lebih mendingan lah dan bagus ketimbang sebelum-sebelumnya yang bikin Ini maaf ya, peran pengganti Marnie ya emang harus keker gitu ya. Ya nggak apa-apa sih kalau emang nggak ada pilihan lain, cuma apa emang gak ada waktu gitu buat ngajarin pemeran aslinya buat martial art sendiri gitu loh. Kan yang jadi mentornya kan Iko Uwais kan. Soal ini gue yang mata 4 aja kelihatan jelas tuh peran penggantinya. Wah, lekong keker. Dan terakhir, ya biar cepet aja sih, catatan masih banyak, cuma nanti durasinya makin panjang nih video. Lo kan udah pada gigit-gigitan ya, tebas pisau sana-sini, luka di mana-mana. Terus pas ke makam di akhir film, luka lo di mana nyet? Gue cuma lihat temen lo ke makam dengan make up gorgeous dan si Tama anak Pak Badri itu, tangannya juga nggak kelihatan ada bekas tusukan atau gigitan apapun. Heran adek. Oh iya, lain kali tolong ya, itu ekstra sama kru agak-agak dikondisikan lah. Bocor bejir. Sesekali sih oke lah mending, ini berulang kali. Bagusnya, ya dari semua peran cuma demen sama Sharifah Danis. Iya, ada Sharifah Danis di sini. Lo mau debat? Sini, maju semua. Tonton sendiri nanti juga ngerti kenapa aku bilang si Sharifah Danis yang bagus. Bahkan Amanda Rigby sebagai Anissa, sebagai protagonis utama, maaf banget. Tolong bedakan mana film, mana sinetron. Lupa kemarin nonton review siapa, kalau notice boleh say hi dong di kolom komentar, salam kenal ya. Jadi si abang ini bilang, jajaran cast-nya sebenarnya nggak salah, yang salah mungkin karakter yang dipilih atau mungkin pendalaman karakternya. Dan aku setuju, sekelas Hannah Al-Rashid aja, saya tidak merasa puas. Matias Mucus yang senior begitu aja, pas dialog aja kerasa nggak ada nyawanya. Ingat, aku tetap tempatkan ini sebagai nilai positif karena sebenarnya aktor dan aktris di sini ya bisa lebih baik dari ini. Kemudian babak ketiga yang beneran kayak penghapus dosa-dosa 2 babak sebelumnya yang julek. Yang dibilang sempurna sih enggak, tapi di sini letak menariknya. Lebih terasa rapi dan nggak bertele-tele. Adegan action thriller yang dimana ini digadang-gadang jadi next Kodrat ya bisa dibilang boleh lah. Ingat, seperti Kodrat tapi tidak sebaik Kodrat, tapi bagus. Dan terakhir, bagaimana dengan kelanjutan cerita si Marnie Wewe Gombel tak kodel-kodel yang bikin penasaran. Karena ceritanya emang gantung. Dan benar penasaran cuy. Ya, dibalik kekurangan dengan segala gimmick dan details yang acak adul, terbukti kalau RA Pictures sudah berbenah diri, memperbaiki kekurangannya sejak merilis Rumput Tetangga beberapa tahun lalu. Walau ya tetap aja, kebodohan yang tetap jadi ciri khas masih tidak mau dihilangkan juga. Apakah filmnya layak ditonton? Nah ini, herannya aku saranin kalian nonton ini. Sejelek-jeleknya tapi masih layak ditonton. Share video ini kalau penting, like kalau suka, komen ulasan pribadi kalian atau mungkin teori liar kawan-kawan. Zain pamit, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar gak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.